gitu ya. Oke. Kita akan lihat nanti pada saat kita sudah create, ininya ya, semoga sudah selesai. Your project is being created. Ini udah selesai belum? Belum ya, kita lanjutkan nanti. Setelah kita paham konsep 3C, card, conversation, dan confirmation, maka kita harus paham dulu ya, bagaimana dia dipetakan ke sebuah sistem informasi. Nanti kita akan bahas itu. Dalam konsep requirement di Agile terbagi menjadi beberapa tahap atau kita kenal dengan cascading. Ya. Kalau orang-orang database namanya drill down. Drill down di sebuah user story berbasis Agile terbagi menjadi epic, features, user story, dan yang terakhir adalah tasks atau tugas. Tasks itu sama saja dengan to do, hal yang harus Anda lakukan, either itu technical atau non-technical. User story itu bicara user requirement, apa yang dibutuhkan oleh user. Sementara kalau epic, teman-teman bisa lihat definisi epic di sini, ya. Oke, coba cari. Epic is a large user story. Is a large user story. Kata kuncinya seperti itu, ya. Oke. Jadi epic itu sesuatu, ya, user story yang besar. Ya. User story yang besar, sebuah tema, ya. Kalau ada perkataan, wah ini filmnya epic, apa yang ada di pikiran kalian? Ya epic banget nih filmnya. Ya, ya apa yang ada di pikiran kalian? Ya, oke. Sesuatu yang besar. Dan pada saat kalian katakan film itu epic, maka kalian bicara whole film, seluruh film itu. Sementara di bawah epic terdapat fitur. Ya, oke. Ya, terdapat fitur. Fitur tersebut berfokus pada fungsional sistem. Ya. Contoh fitur, account management, fitur. Ya. Oke. Kemudian profile management, fitur. Ya. Role management, fitur. Jadi fitur bisa berupa kumpulan user story yang menyelesaikan satu bisnis proses. Kata kuncinya ya, user story itu bukan bisnis proses. User story is part of business process. Tapi kumpulan user story menyelesaikan bisnis proses. Saya ngambil contoh, bisnis proses pembelian barang e-commerce. Terbagi jadi user story-nya banyak. Mulai dari pencarian barang, pemilihan barang, apply diskon, pengiriman, pen-tracking, dan sebagainya. Tapi fiturnya adalah, ya, oke, fiturnya adalah proses pembelian barang. Ya. Di balik fitur tersebut ada proses retur barang, ada proses pembelian, ada proses pendaftaran merchant, yang itu different fitur. Nah, itu ya. Dan satu lagi yang mungkin tidak ada di sistem, tapi karena jarang, itu kita sebut dengan tema. Ya, tema. Tema adalah collection of user story. Tema adalah collection user story. Jadi kalau saya boleh bilang, tema adalah user story yang sejenis. Ya, sejenis. Definisi sejenis ini bisa saja memiliki fungsi yang sama. Contohnya, notification. Tema notification theme. Nanti ada notification untuk forgot password, ada notification untuk
transaction, ada notification untuk hal-hal yang lain. Tapi temanya sama, notification. Oke. Kenapa di beberapa sistem dihilangkan konsep tema ini? Karena sebagian besar fitur itu berhubungan langsung dengan sekumpulan user story. Sampai sini ya. Mana nih? Nah, udah jadi nih kita navigate to project ya. Oke. Kita masuk ke Aesop on Web. Di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada sebuah dashboard ya. Jadi konsepnya Azure DevOps adalah mengelola requirement dan juga aset-aset dan artifak-artifak yang dibutuhkan untuk creating software. Kalau kita bicara requirement, sebenarnya yang kita bahas itu cuma ini doang, board doang, ya. Tapi teman-teman bisa melihat di dashboard, ya, ada 15 epic, ada 10 epic baru, ada fitur, ada user story, ada tags, ada bugs, ya. Kebayang ya? Jadi saya bisa lihat nih, wah berapa tags nih, berapa user story, berapa epic yang udah selesai, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Dan ini bertujuan untuk memanage requirement. Ya. Sementara yang di-deliver oleh customer adalah story, user story. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat. Sini kelihatan. Dan di sini ada fitur yang menurut saya menarik, yaitu adalah Project Wiki. Project Wiki ini seperti disepelekan, tetapi padahal kalau kalian bicara Project Wiki, kalian bisa menambahkan informasi yang berperan seperti layaknya Wikipedia. Ya, Wikipedia. Teman-teman bisa lihat nih project information. Ini adalah Wikipedianya developer yang bisa berisi project information, bisa berisi meeting notes dengan customer. Misalnya saya tulis sprint review, meeting notes. Nah, gitu ya. Oke. Bisa apa lagi? Bisa sprint retrospektif. Ini asumsinya saya pakai Scrum ya. Retrospektif ya. Notes gitu ya. Oke. Ini salah nih, coba kita minta perbaikan. Oke. Ya, sampai mungkin technical information, account information, deployment, server configuration, dan sebagainya. Semua ada dalam satu wiki. Sehingga teman-teman nggak harus kemana-mana untuk cari. Misalnya nggak harus pakai Evernote untuk nyimpen data project, nggak harus naruh di SharePoint atau di Google Drive untuk file-filenya. Semua taruh di wiki. Gitu ya, kebayang ya. Dan wiki ini yang paling menarik adalah kita bisa follow dan unfollow. Keunggulannya apa kalau follow dan follow? Enak. Ya, kalau follow dan unfollow, begitu ada perubahan di sini, teman-teman langsung di notif tik gitu ya. Oke. Tapi kita fokusnya ke board. Ya, teman-teman bisa lihat fokusnya ke board di sini. Di board di sini ada yang namanya work item gitu ya. Work itemnya terdiri dari berbagai macam. Di sini teman-teman bisa lihat timnya ada 3, app development, DBA, dan web. Back end, front end, database. Common ya, umum ya, nggak ada isu. Oke, kita masuk ke board di sana ya. Oke, kita akan masuk ke board di sini. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada yang kita sebut dengan Kanban board. Ya, ada yang kita sebut dengan Kanban board. Kanban board di sini memberikan petunjuk bagaimana status setiap requirement. Dalam hal ini setiap user story. Kalian sadar nggak kalau yang dilakukan oleh Agile itu berfokus banget pada user center. Makanya wajar saja user story itu menjadi hal yang umum samanya dengan user requirement. User ini dikombinasikan juga dengan user requirement. Dikombinasikan juga dengan user apa namanya? User centered design.
user apalagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada new, artinya ini pekerjaan-pekerjaan ini baru dibahas dengan customer dan sudah disetujui. Ya, gitu. Oke. Kemudian ada statusnya aktif, artinya pekerjaan ini tengah dikerjakan. Statusnya resolve, pekerjaan ini sudah selesai dan sudah dites internal. Internal ya kata kuncinya ya. Sementara close, pekerjaan ini sudah dites dan sudah didemokan ke customer dan customer sudah setuju. Pada satu titik mungkin kalian harus bolak-balik ke sana dan itu sesuatu yang wajar. Dan inilah konsep board. Dan tentu saja ada analitik di back end-nya, ada berapa flow diagram, ada berapa kecepatan kalian dan sebagainya. Ya. Oke. Kalau kita masuk ke backlog, teman-teman bisa melihat list dari pekerjaan ini. Ya. Kalau saya melihat view dari Epic, ya, teman-teman bisa melihat di Epic ini dia punya fitur apa, di bawah fitur punya user story apa, di bawah user story punya task apa. Jelas ya? Nah, itu ya. Ada banyak Epic di sini, ya. Tinggal kalian memikirkan bagaimana proses menyampaikan itu ke customer. Dalam beberapa konteks, ada customer yang ada developer team yang mendemokan per fitur, ya. Oke. Jadi misalnya pertemuan satu mendemokan social media sharing fitur. Dalam satu fitur itu ada 10 user story, ya 10 user story dibahas. Jadi sebenarnya ini memudahkan kalian untuk membuat semacam blok-blok kapan kalian demo. Ya. Oke. Kalau terlalu pendek, misalnya seminggu sekali, maka saya sarankan development-nya demonya per user story. Kalau durasinya 2 minggu sekali, per 2 minggu sekali, per bulan sekali, maka teman-teman bisa fokus ke fitur demonya. Tapi kalau sebulan sekali, teman-teman bisa fokus per epic. Oke Pak, bulan ini kita akan deliver epic modernize dan sebagainya. Ya, gitu. Oke. Sampai sini ada diskusi dulu atau pertanyaan terkait dengan struktur requirement di Agile? Nanti kalian akan mulai menyusun tugas user story. Pada saat teman-teman menyusun tugas user story, tugas user requirement, teman-teman bisa milih pakai ini atau yang kemarin kita bahas. It's up to you. Ya, saya hanya bertugas untuk menjelaskan keduanya. Ya, yuk kita lihat satu-satu isinya apa. Di Epic, fokus utama adalah, tuh teman-teman bisa lihat, start date-nya kapan, target date-nya kapan. Nah, ini kan kelihatan tuh. Oke, start date-nya kapan, target date-nya kapan. Epic ini akan kita deliver kapan. Fokusnya Epic ini apa aja sih aktivitasnya? Prioritasnya gimana? Ya, makin rendah makin, ayo apa? Makin penting apa makin nggak penting? Kalau nomor satu itu artinya prioritasnya apa? Makin tinggi atau makin rendah? Kalau Anda lihat kayak gini, planning ini, priority seperti ini, ingatlah BPJS. BPJS. Kamar rumah sakit. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 artinya prioritas tinggi. Ya, prioritas tinggi. Jadi kalau saya kelas 1, prioritas tinggi. Resiko 1 artinya tinggi, 2 medium, 3 rendah. Jadi baik resiko maupun prioritas nilainya adalah makin rendah makin tinggi. Ya. Contohnya ini resikonya rendah lah. Ya. Terus di sini ada effort. Effort ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa sesuatu yang menarik? Karena sampai saat ini effort itu proses pengukurannya
berdasarkan aktivitas yang sifatnya subjektif, ya. Oke, saya coba estimating. Di sini teman-teman bisa melihat ada banyak sekali untuk melakukan estimating. Salah satu pendekatan estimating yang paling umum adalah menggunakan planning poker. Planning poker. Planning poker ini sifatnya ya konsensus. Tahu konsensus? Musyawarah mufakat. Di mana setiap orang akan mengisi 1, 3, 5, 8, 13 dan sebagainya. Kemudian mereka bersepakat dan akhirnya bersama-sama. Ya, oke. Jadi modelnya seperti itu. Sangat-sangat subjektif. Ya, sangat-sangat subjektif. Oke, sangat-sangat subjektif. Tapi beberapa agile disiplin atau pelaku Scrum umumnya mengatakan effort ini terkait dengan hari. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, menurut teman-teman lebih baik seperti apa? Saya menentukan effort di sini 20 hari, kemudian bawahnya ikut 20 hari, ya, jadi sosial media 10 hari, wishlist management 10 hari, atau kita agregasi dari bawah, wishlist management, sosial media, di total jadi kayak Epic. Anda milih mana? Top bottom atau top down atau bottom up? Kalau bottom up artinya dari user story diagregasi ke arah Epic, kalau top down dari Epic turun ke bawah. Mana yang Anda pilih? Top Dari down user atau ke bottom up kayaknya, Pak. bottom up? Yang lain silahkan. Iya. Ya, thank you sih. Yang lain, ada ide nggak? Apakah semuanya memilih bottom up? Bottom up dari Bagas. Yang lain? Satu lagi, semuanya bottom up sepakat atau ada yang setuju? Saya pakai top down. Oke. Ada plus minusnya. Ada dua pendekatan itu ada plus minusnya. Ya, dari Aldi juga mengatakan bottom up. Bagusnya bottom up, precise. Precise itu terima kasih Mas Ardan ya. Bottom up juga. Precise. Maksud saya precise. Dari kecil bergabung maka diukur. Tetapi secara teknis itu sulit dilakukan. Karena proyek ini sudah disetujui baru kalian eksplorasi. Jadi bukan umumnya ya, kondisi kenyataan yang akan Anda alami adalah seberapa effort yang Anda lakukan pasti akan geser. Tinggal gesernya besar atau kecil. Pasti ada perubahan dari hal-hal yang sepele. Misalnya, itu lupa kalau ada spasinya di-trim, nambah hari. Ya. Itu lupa kalau label tersebut harus read only, berubah. Ya. Sementara kalau teman-teman lihat sebuah user story itu agregasinya dari sekumpulan taks. Makin tambah taksnya user story-nya makin lama. Betul kan? Nah, gitu. Begitu kombinasi user story dikombinasikan menjadi fitur menggunakan jadi Epic. Makanya kalau teman-teman lihat saya buka taks ya. Di taks itu isinya cuma hour. Nah, estimasinya berapa? 5 hour. Remaining 4, berarti tinggal sisa baru 1 jam bekerja. Kalau kita lihat di user story, apa yang kalian lihat di sini ada hour? Nggak ada, adanya story point.
Kalau kita lihat fitur adanya apa? Nggak ada, adanya effort. Sekarang kita punya kita punya perbedaan pengukuran itu. Kalau teman-teman ingat zaman fisika, itu ada perbedaan pengukuran antara, cm, dm, dan hm gitu ya, ingat nggak? Meter dan sebagainya yang kemudian dikali 1000. Ini menarik, task dihitung dengan hour, user story dihitung oleh story point, fitur dihitung oleh effort, epic dihitung oleh effort. Apa bedanya effort? User story effort, story point, dan hours. Nah, gitu kan? Ini yang jadi kesulitan. Kalau kita menggunakan bottom up, maka kita akan menghasilkan 70 jam sama dengan 13 user story point. Bisa. Ya. 13 user story point ditambah 15 user story point, berapa effort? Nah, kan? Beda kan? Effort itu beda. Coba teman-teman tahu nggak effort itu satuannya apa? Satuannya apa nih effort? Effort. Nih satuannya apa? Even kalau kalian arahkan kursor di sini, nih, nggak dikasih petunjuk, beda kalau risk, ya kan? Oke. Tapi begitu kalian masuk ke effort, ini isinya apa ya? Dalam konsep project management, effort sering sekali diukur dalam bentuk main days atau main hour. Sementara story point itu unitless. Angka konstanta. Kalau di fisika jadinya C. Kalau hour adalah T. T, C, dan effort. Hubungannya apa? Silahkan dipikirkan. Nanti saya akan buat kolom diskusi. Buatlah rumus hubungan antara effort, story point, dan hour. Ya. Oke, nanti silakan diskusi banyak di kolom chat ya. Tapi saya mau ceritakan di sini ada perbedaan dimensi antara task, ya, fitur dan fitur dan user story. Ya, sekarang kita balik lagi. Kalau task isinya sederhananya pekerjaannya ngapain, ya kan? Di situ juga ada discussion, ya. Dan ini biasanya satu developer. Siapa yang mengerjakan ini satu developer nih ya. Oke. Kalau teman-teman lihat user story lebih lengkap. Disinilah konsep 4C teman-teman harus isi. Sayangnya dia tidak memberi contoh yang baik. Harusnya yang benar itu seperti ini. Ya, as a members, I want to integrate so that I can share my shopping experience. Begitu saya ketemu teman saya dari India yang ada di Singapura. Ya, oke. Pada saat saya ke sana, kata teman saya ini terlalu panjang. Biasanya kita cuma as a member, I want to integrate with via social media. Bahkan beberapa orang juga nggak membuat seperti itu. Dia langsung tulis integrate with popular media, dan itu benar. Tapi yang mereka lakukan di sini, mereka copy bagian sini, kemudian di description-nya mereka tambahkan description tersebut, kemudian mereka melakukan C pertama. Ya, di description itu ada 2 poin di sana. Tadi ada 3C, C-nya apa aja? Card, ya, conversation, dan satunya lagi apa? Confirmation. Card, bentuknya udah card nih, kartu, ya. Conversation tinggal teman-teman lihat, gini ya. Tinggal teman-teman lihat. Ingat konsep usage skenario di konsep konsep apa? Konsep use case. Kan kayak gini. Member, klik sosial media integration menu, ya. Terus habis itu user share, ya.
user share apa namanya? User share system display list of supported social media, nah gitu. Dan seterusnya. Ya, ingat konsep usage scenario. Conversation, member system. Ini diadopsi dengan use case sama. Hanya saja, ingat C yang terakhir, confirmation. Itu diletakkan di acceptance kriteria. Misalnya contohnya, ya. Oke. Misalnya sistem should support, ya, Twitter, ya, LinkedIn, and Facebook. Untuk apa confirmation ini? Untuk ngecek. Pada saat sistem itu sudah dihasilkan, dia punya dukungan ke sosial media itu enggak. Ya. Oke. Jadi yang namanya 3C itu. Ya. Jadi yang dilakukan di sini planning poker itu membahas story point-nya berapa, dan story point berapa itu didasarkan musyawarah mufakat. Jadi nggak apa-apa story point-nya 13, tetapi di sini task-nya ternyata sampai ke 20 jam, 50 jam, nggak apa-apa. Anggap aja 26 jam. Artinya, satu user story point setara dengan 26 bagi 13, 2 jam. Nah, gitu ya. Oke. Seiringnya berjalan dengan waktu, pekerjaan itu akan terbagi menjadi sekumpulan sprint. Ya, teman-teman bisa lihat nih, sprint berapa nih? Ya, iteration 2, kita bisa lihat iteration pertama. Pekerjaannya apa aja? Nah, itu kan. Kemudian iteration 2, pekerjaannya apa aja? Nah, itu. Untuk apa ada sprint ini? Untuk mengukur velocity yang sesungguhnya. Jadi begitu kita mengestimasi 13, kemudian tim itu bekerja selama 26 jam, satu story point itu sama dengan 2 jam, belum tentu di user story yang lain kejadian seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah per sprint kita buat rata-rata. Satu poin itu berapa? Satu poin itu berapa user S? Satu poin itu berapa jam? Itu diambil dari sprint atau iteration. Ya. Setelah sudah tahu, estimasi berikutnya, user story yang berikutnya, itu baru diestimasi berdasarkan sprint. Berdasarkan bottom up itu bisa. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Mendingan bottom up atau top bottom? Maka kejadiannya adalah di awal project, sebagian besar project yang membutuhkan investment besar, maka dia akan berfokus dulu top down. Ya. Kenapa top down? Karena requirement-nya, tadi kan saya bicara besar ya, requirement-nya ini akan bertambah seiring dengan waktu. Mungkin pas project kick off, epic-nya baru 5. Setelah itu bisa 10, 15, 16. Kebayang ya teman-teman ya? Oke. Nanti setelah perjalanan iteration 2, 3, 4, terjadilah model bottom up. Kalau kata teman saya yang jadi project manager, kita pasti pertama pakai top down. Karena top down itu ditujukan untuk mengkonversi berapa effort, kemudian dikali berapa rupiah. Kayak gitu bagus. Tapi ada resikonya. Bagaimana kalau effortnya meleset? Oke. Sehingga kondisinya agak pelik nih. Kenapa saya katakan pelik? Semangatnya agile, tapi proses payment-nya itu masih konvensional. Budgetnya 20 juta, ya tetap 20 juta. Pengen kamu 5 iterasi 20 juta, pengen 4 iterasi 20 juta. Pada saat Anda berhadapan seperti itu, maka akan menjadi susah agile-nya. Sehingga banyak orang yang mengatakan mini waterfall. Karena idealnya kalau teman-teman pengen adaptasi agile, itu untuk project yang budgetnya ngikuti berdasarkan keinginan customer. Begitu ada keinginan bertambah, customer mau bayar. Agile cocok. Kalau begitu ada fitur bertambah, customer nggak mau bayar, artinya sudah fix budget, mendingan pakai waterfall. Ya. Pakai yang kemarin use case. Nggak usah yang pakai yang ini, karena ini didesain untuk sesuatu yang dinamis. Ada sprint, ya.
Ada query ini untuk mencari misalnya siapa yang paling malas ngerjain, itu bisa pakai query ini. Dan ada delivery plan. Delivery plan itu bagaimana masing-masing tim akan merilis softwarenya. Nah, ini loh. Kelihatan kan? Rilis 1, di iteration 1, tim up merilis apa, tim DBA tim merilis apa. Kelihatan semuanya. Sehingga begitu kalian nanti suatu saat memimpin project, kelihatan seperti ini, enak banget. Ya. Saya bisa tahu app development melakukan apa, DBA tim melakukan apa, dan sebagainya. Ya. Di balik itu ada yang namanya analytic view. Ini untuk tahu ya, bugs-nya berapa per 30 hari dan sebagainya. Ini analytics. Ini digunakan untuk memahami quality software dan juga untuk memahami strategi requirement management. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Sekarang saya tanya nih, kalau ada sebuah user story, 2 task tapi 2 bugs, gitu. Ada bugs-nya nih 2 nih. Misalnya ada bugs 2 nih, ya, ada bug 2, ada task 2. Itulah kenapa user story itu berbeda, nggak pakai hour, karena memakai poin. Kenapa? Karena kalau pakai hour, agregasi hour akan problem banget. Seseorang developer akan create bug sebanyak-banyaknya untuk user story tersebut, karena user story itu dihitung berdasarkan hour. Kalau story point pengen bugs-nya itu adalah 10, bugs-nya itu tidak memiliki nilai. Karena yang dinilai adalah 12 poin. Kalau teman-teman melihat di konsep project management agile, secara sederhana gini, seluruh poin itu dikumpulkan, contohnya dalam project ini poinnya ada 100 poin. Kemudian ditanya ke customer-nya punya budget berapa untuk sampai 100 poin? Oh, saya punya budget 100 juta, artinya 100 juta dibagi 100 poin. 1 poin berarti setara dengan 100.000. Bener nggak? 1 juta. Nah, gitu ya. Artinya kalau ada sebuah user story point isinya 10 user story point, berarti nilai dari fitur tersebut 10 juta. Pengen kamu create bugs-nya 15 bugs, 20 bug, 200 bugs, kamu cuma dibayar 15 juta untuk fitur itu. Kebayang ya? Oke, konsepnya. Itulah kenapa pakainya story point. Karena kalau pakai jam, berat, apalagi bottom up. Oh, saya pengen lama-lamain. Nah, oke, dari Bagas ya, Pak. Kalau negatif case jika sistem gagal confirmation itu ditulis di mana, Pak? Acceptance kriteria atau di mana? Nah, makasih banget nih. Positif skenario, negatif skenario, atau alternatif skenario itu cuma ada di konvensional. Ini untuk membuka mata teman-teman ya, bahwa di Agile nggak ada fitur itu. Nggak ada tempat khusus untuk meletakkan ya negatif skenario dan sebagainya. Enggak. Di user story-nya nggak ada. Di acceptance kriteria itu tujuannya cuma 3C confirmation. Harus punya ini, harus punya itu, harus mendukung ini, harus mendukung itu. Bahkan di acceptance kriteria menurut buku itu juga harus cerita terkait dengan response system. Misalnya login integration ya should be less than 10 second misalnya. Misalnya 1 minutes. Nah, acceptance kriteria ini sampai bicara ini. Sampai bicara ini. Jadi acceptance kriteria bisa 5, 6, 7, 8, 10. The good point is, walaupun nggak ada positif skenario dan sebagainya, di konsep agile ada yang namanya test plan. Di mana test plan ini berisi ya aktivitas pengujian apa yang akan kita lakukan. Ya. Sayangnya kita nggak bahas. Tapi intinya nanti di test plan, setiap list acceptance criteria akan dites.
entah itu positif, entah itu negatif. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bagas, ya, negatif case dan sebagainya itu tidak dimasukkan di requirement, tapi dimasukkan di pengujian. Karena di requirement cuma ada acceptance criteria yang berisi traditional software quality, ya, performance dan bla bla bla, dan juga business rule. Gitu ya. Semoga terjawab. Negatif, positif, dan alternatif, alternate itu diuji di test plan. Ya, gitu. Oke, yang lain? Ya, thank you Bagas pertanyaannya. Karena secara sederhana topik ini sudah selesai. Saya nggak bahas yang lain ya. Bahkan saya nggak bahas, Pak, kalau di repost bisa nggak begitu di repostnya ada bugs? Jadi bisa saja di test plan ini create bugs, bugsnya naik ke board. Di repost ini ada commit, commitnya naik ke task, itu bisa. Ya. Karena kalau kalian lihat di sini, saya ambil contoh ya, salah satu aja ya, di task gitu ya. Maka di task ini kalau teman-teman lihat itu bisa kelihatan. Nah itu ya, kayak original estimate, creator task, terus habis itu dia commit, itu kelihatan teman-teman. Dia akan kelihatan di sini. Bahkan kalau teman-teman lihat, kita bisa add attachment juga. Misalnya hasil wawancara customer di-add, di-upload di sini, boleh. Nah, nah itu teman-teman bisa lihat tuh. Banyak. Nah, tema itu biasanya masuk ke tag. Ya, jadi persamaan tema itu masuk ke tag. Tadi kan ada ya fitur, epic, story, ada tema, biasanya tema itu masuk ke tag. Kita lihat ya user story-nya. Kalau teman-teman lihat di sini user story-nya, ada apa aja sih tuh? Di sini ada perubahannya apa aja, ya statusnya berubah jadi resolve, gitu ya. Kemudian linknya dia punya hubungan dengan apa saja, fiturnya apa saja dan sebagainya. Ya, dia dikerjakan di iteration berapa? Ini jelas, ya. Dikerjakan oleh siapa? Ini jelas, ya. Statusnya apa? Ini jelas. Nah, gitu teman-teman. Kira-kira untuk hari ini.